Sesungguhnya tipu daya wanita sangatlah kejam. Itu statement yang tepat untuk mengawali topik apa yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana bisa seorang wanita berbisnis serambi lempit, mengumpulkan banyak uang yang jumlahnya ratusan miliar dan juga menipu dan memeras para tokoh agama. Di akhir video lo akan tahu dampak sosial dan juga hukum yang ditimbulkan dari skandal ini. Kita mulai series kedua, ini dia ceritanya. Kasus ini harusnya jadi salah satu atau sejarah pemerasan yang ada di Thailand. Bukan cuma gede, ini juga menyangkut soal agama. Jadi sangat amat menarik untuk kita bahas. Namanya adalah Wilawan M. Sawat atau dikenal sebagai Miss Golf. Seorang wanita berusia 40 tahun. Menurut data investigasi yang ada di Bangkok Post, Wilawan ini tumbuh besar di salah satu provinsi Pichit yang ada di Thailand. Dia juga bukan dari kalangan keluarga yang kaya, dia dari kalangan keluarga yang biasa aja atau bisa kita katakan cenderung miskin. Wilawan ini hanyalah gadis lulusan SMA yang pertama kali dia dipindah di Bangkok, dia hanya berjualan pakaian. Dalam kehidupan asmaranya juga dia cukup rumit. Dia pernah punya satu hubungan dengan DJ dan punya anak satu dan tidak bertanggung jawab. Ini sepertinya kayak di mana gitu ya. Karena trauma masa lalu ini, dugaan sementara ini yang jadi pemicu kenapa dia melakukan semua yang terjadi sekarang. Dan mungkin itu jadi pemicu pertama kenapa si Wilawan ini bisa dekat dan punya akses dengan biksu. Mungkin dia ya kayak kita kalau labil tobat awal-awal lah, kita akan ikut kajian, pengajian dan segala macem. Karena emang tujuan kita bagus, tapi ternyata yang dilakukan Wilawan ini tidak ke sana arahnya. Terus yang menarik nih, si Miss Golf ini pernah bekerja sebagai event organizer dan juga marketer. Jadi dia paham betul gimana caranya ngebangun personal branding yang tenang dan juga dianggap kredibel. Selain itu dia juga aktif sebagai relawan dan juga donatur di acara-acara keagamaan. Mungkin akses pertama dia bisa masuk ke biksu-biksu ini mungkin awalnya dari situ atau dari yang pertama tadi. Dan karena pembawaan Miss Golf ini yang tenang, cara dia ngebangun personalitinya juga oke, itu mungkin yang bikin orang tuh ngerasa jadi yakin dan ngerasa aman kalau apa-apa sama dia. Tapi justru petakannya dari sana. Kita akan bahas dari sisi korbannya. Para korban-korban ini adalah senior biksu yang ada di Thailand. Thailand itu sebagai gambaran besar teman-teman, itu sama kayak muslim yang ada di negara kita. Jadi jumlahnya itu tidak sedikit dan mayoritas. Awal skandal ini dimulai ketika seorang kepala biara di Wat Tri Tosatep Warawihan. Susah banget dari nyebutnya, bukannya gitulah ya. Yang dikenal sebagai Cakun Arcawa, yang tiba-tiba keluar dari status kebiaraannya pada Mei sampai Juni di tahun 2024. Itu semua terjadi setelah kedekatan dia dengan Miss Golf. Investigasi awalnya nyebutin kalau kedekatan mereka tuh dimulai dari bulan Mei di tahun 2024. Sama mirip-mirip dengan Sister Home. Ini juga pakai media sosial yaitu Facebook. Lalu berkembang jadi hubungan yang lebih dekat secara emosional. Tapi kayak yang gue bilang di awal tadi, si Miss Golf ini selain pinter ngebawain diri sendiri, dia juga manipulatif. Dia sendiri yang ngeluarin statement dan ngeklaim kalau biksu-biksu ini ngeluarin janji-janji yang palsu. Bahkan dia pura-pura hamil untuk bisa nuntut 7-8 juta baht dengan alasan untuk tunjangan anak. Tapi dari semua tuntutan dia tidak ada yang terbukti, semuanya palsu. Dan kasus ini memicu tekanan sosial yang luas, sampai beritanya nyebar kemana-mana. Dan gara-gara isu itu nyebar luas kemana-mana, si biksu ini ngerasa punya tekanan sosial yang luas. Si Miss Golf ini lagi-lagi gue bilang pinter. Dia tahu betul gimana cara dia ngebawain dirinya sendiri. Dan dia juga tahu betul gimana dan juga titik lemahnya para biksu ini. Setelah berhasil menjebak satu biksu, dari sini dia mulai nyusun skema pemerasan yang lebih licik dan hampir nggak terdeteksi. Langkah awalnya sederhana. Mula-mula dia datang sebagai donatur, relawan sosial, dan bahkan dia pernah ngaku sebagai konsultan keuangan spiritual yang tujuannya ingin ngebantu kuil-kuil besar yang ada di Thailand. Nah, dengan cara itu dia bisa masuk dan juga dapat akses ke lingkungan-lingkungan yang tertutup di lingkaran biksu-biksu senior yang biasanya dihormati
dianggap suci, dan jarang dicurigai. Targetnya sangat jelas dan juga spesifik karena memang target dia bukan biksu-biksu biasa gitu, benar-benar yang top tier atas. Kenapa begitu? Karena biksu-biksu inilah yang punya akses donasi miliaran baht dan punya reputasi publik yang tinggi. Reputasi inilah yang dijadikan alat sama dia karena dia tahu orang yang punya reputasi yang bagus dan juga tinggi, lawan dia cuma satu, brandingan yang buruk. Karena semakin tinggi reputasi biksu, semakin besar kekuatan yang dia bisa pakai untuk memeras biksunya. Setelah kepercayaan udah dibangun, masuklah dia ke fase selanjutnya, yaitu permainan emosional dan juga rayuan. Miss Golf ini masuk dengan lembut, dia mulai dengan pendekatan emosional, bahkan sampai ke pendekatan seksual. Beberapa biksu diketahui mengirimkan foto langsung ke Miss Golf. Ini mungkin kayak orang yang lagi pacaran tuh pub gitu kali ya, post of picture segala macam, waktu lagi ibadah atau waktu lagi di luar ibadah. Tapi karena konteksnya sudah kedekatan emosionalnya sudah sampai di level pasangan, beberapa post picture-nya ini mungkin sudah tidak bisa dikatakan normal lagi gitu ya, apalagi untuk dikonsumsi secara publik. Jadi setiap aktivitas mereka pacaran, kita sebut aja pacaran lah ya, dan kita sebut ini semuanya dengan oknum, jadi lebih gampang untuk ngejelasinnya. Namanya orang pacaran dan segala macam, mungkin mereka akan ngabedain momen, foto dan segala macam. Si Miss Golf ini sengaja minta foto bareng atau mungkin minta dikirimin foto sama si biksu, oknum biksunya. Namanya itu tadi, tipu daya wanita sangatlah kejam. Dia tidak sadar kalau sebetulnya senjata utama si Miss Golf ini justru ada di sini. Dari kegiatan tadi, dia berhasil mengumpulkan bukan sedikit, ada 100.000 foto dan juga video gini. Dan dari apa yang udah kita baca di Bangkok Post, waktu dia ditangkap, pertama kali dia ditahan tuh ternyata di rumahnya tuh ditemukan ada sekitar 80.000 foto dan 5.000 video. Ya apa ya yang paling tepat ya, eksplisit. Kalau kalian mikir ini cuman sebatas koleksi aja, tidak. Kita harus belajar dari series yang pertama kemarin. Padi Hongji aja ngumpulin video segitu banyak jadi alat buat jualan. Ini pun sama. Dan ini nilainya lebih gede lagi. Foto dan juga barang bukti semuanya yang ada di rumah dia itu justru yang dipakai sama dia sebagai senjata untuk pemerasan. Jadi polanya selalu sama. Semua barang bukti tadi dikumpulin dulu. Cowok kan pas udah gini kan, wah ininya kosong tuh. Dikumpulin dulu, nanti pas udah kekumpul jadi satu, dikumpulin sama dia, diarsipin satu-satu dan dipakai sama dia buat meras satu-satu korbannya. Apa aja yang dia minta? Dengan file-file tadi, dia minta uang tebusan. Kita harusnya udah ngebaca polanya lah ya. Dia minta tebusan biar dia tidak nyebarin video tersebut atau foto tersebut ke publik atau ke kuil atau apapun itu. Makanya gue bilang tadi, kalau dia sebagai public figure atau orang pemangku agama, makanya sensitif banget untuk ngejaga reputasi. Selain dia minta duit, dia juga minta mobil BMW, minta rumah, gadget dan juga jam tangan yang mahal. Dan satu hal yang menyebalkan, dia ini punya kebiasaan buruk judi online. Ini gue analogikan kasar aja, maafkan kalau gue salah ya. Jadi dana jamaah itu terkumpul sebagai dana donasi, kekumpul sama oknum biksu tadi. Oknum biksunya ditipu sama Miss Golf, duitnya dipakai buat judi online. Aduh, ini perputaran uang macam apa nih? Dan buat gue pribadi, ngelihat dia bisa ngumpulin 80.000 foto dan juga 5.000 file video esek-esek, nggak mungkin kalau semuanya itu dikerjakan sendiri. Dan betul aja, dia nggak cuman sendiri. Dia jadi kayak kejahatan dia tuh terencana, ada timnya. Dia ngajak temennya, gue nggak tahu jumlahnya berapa ya. Ya harusnya ini kalau rame kayak agensi gitu lah. Dia ngajak temennya untuk melancarin aksi pemerasan tersebut. Dari salah satu korban yang sudah dia tipu, ada satu korban tuh yang sampai kerugiannya tuh 3,5 miliar atau setara dengan 8 juta baht. Ini logikanya ya, kalau kita jadi korban gitu ya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Kalau kita diancam itu nggak diturutin, nanti reputasi dan juga kerjaan kita hilang. Kalau itu diturutin mungkin bisa jadi penenang, walaupun sementara, karena dia ngelakuin ini sudah dapat 8 miliar tadi, pasti dia akan coba loncat lagi untuk ke yang lain. Skema ini berjalan di kisaran tahun 2024 sampai 2025. Hanya butuh waktu setahun untuk dia bisa jualan serambi lempit dan dapat miliaran rupiah. Ya layaknya kayak agensi gitu ya. Penipuan dia ini udah tayar es lah. Jadi setiap korban tuh benar-benar disimpan, dirinci arsipnya. Mulai dari nama asli, jabatan kuil, jenis barang dan juga uang berapa yang bisa diperas. Dan nama dia didata tuh, berapa duit yang didapat dari satu biksu, dirinci jelas. Yang gilanya, polisi menyatakan ada sekitar 13 biksu.
oknum yang ditipu. Semuanya biksu senior dan Miss Golf pakai cara dan juga pola yang sama ke 13 korban. Kita ngomongin bagian total kerugiannya. Ini gue harus menghela napas dulu nih. Kalian semua juga tidak akan pernah menyangka kalau angkanya sebesar ini. Menurut pernyataan resmi dari polisi metropolitan yang ada di sana, total yang didapat oleh Miss Golf ini jualan serambi lempit itu 300 juta baht. Itu berapa bang? Itu setara 130 sampai 135 miliar. Gila, mahal. Dia ditangkap di rumahnya yang sangat amat mewah beserta dengan bukti-bukti yang kita sebutin tadi. 15 Juli 2025 Central Criminal Corruption and Misconduct kasus keluarin surat resmi penangkapan. Wahnya juga nggak main-main. Mulai dari pemerasan, pencucian uang, mendukung pejabat publik yang menggunakan wewenang, sampai nerima barang curian. Terus nasibnya gimana yang 13 biksu tadi bang? 13 biksu tadi langsung dicopot dari jabatannya masing-masing. Pemerintah Thailand pun gercep, mereka langsung bentuk tim investigasi karena isunya sangat amat besar di sana. Jadi mulai Oktober 2025 akan ada aturan baru di sana. Salah satunya adalah transparansi keuangan dari setiap kuil. Ada batasan uang tunai biksu maksimal 100.000 baht dan juga laporan rutin tiap bulan karena kalau biksu bisa pegang miliaran, nanti bisa muncul lagi Miss Golf lagi yang part selanjutnya gitu ya. Timelinenya jadi 4 Juli rumah Wilawan digerebek, 14 Juli 13 biksu tadi dicopot, dan 15 Juli Wilawan ditangkap. Dan terakhir nanti rencananya di bulan Agustus, harusnya lo pada nonton ini pas udah Agustus ya. Agustus nanti mulai prasidangnya dengan tuntutan yang amat sangat serius karena kalau semuanya terbukti yang dia lakukan ini bukan cuman kasus perselingkuhan, bukan cuman kasus 18 plus doang, tapi ini kejahatan finansial dan juga nyerempet ke arah agama yang skalanya sudah nasional. Guys, dari kasus ini tuh kita belajar kalau kelompok atau institusi yang di sana atau dalam sebuah negara itu terbilang suci, justru malah ada oknum-oknum yang melakukan tindakan yang kotor di dalamnya. Kalau kita mau berkaca sama diri sendiri, ini pun terjadi juga di negara kita yang mayoritas. Gitu kan, tapi tetap sama guys, tetap sama. Mau sebesar apapun negaranya, mau sebesar apapun kelompok atau agamanya, tetap oknum itulah yang akan merusak orang-orang aja di dalamnya. Dampaknya juga nggak main-main. Itu yang terjadi di Thailand sekarang. Gara-gara kasus ini, trust orang pun jadi retak. Buat jadi gambaran, masyarakat di Thailand tuh sangat amat menghargai para biksu. Mereka ini dianggap sebagai sosok yang suci, perantara spiritual dan juga simbol dari moralitas. Tapi itu tadi, gara-gara kasus ini citranya pun jadi runtuh. Sementara itu di sana ada yang namanya Dewan Sangha. Ini kalau di kita MUI gitu kali ya. Mereka juga yang angkat bicara. Mereka mengecam dan juga mengutuk kalau tindakan ini adalah tindakan yang sangat amat memalukan. Mereka tidak akan menutup-nutupi lagi. Mereka akan membersihkan institusi ini dari kelompok atau orang atau oknum yang menyalahgunakan jubah sucinya. Karena jelas dari kasus ini, umat yang bisa taat dan juga percaya dengan biksu di sana, mereka mulai bertanya dan mulai mempertanyakan beberapa hal. Apakah mereka masih layak untuk dijadikan seorang panutan? Di waktu yang bersamaan, muncul juga tekanan dari masyarakat sipil. Mereka meminta semua kuil yang ada di sana lebih transparan, apalagi soal uang. Dari kasus ini kita jadi tahu kalau penjahat yang sebenar-benarnya jahat adalah bukan penjahat yang secara terang-terangan, tapi bisa aja orang yang tampil seolah suci, punya status religius yang bagus, dikasih panggung dan dikasih kepercayaan, tapi justru hal itu dipakai untuk kepentingan pribadi. Dari kasus Miss Golf ini kita juga bisa tahu kalau ini bukan cuma kasus pemerasan, ini juga tentang cerita gimana simbol religius bisa dimanfaatkan dengan licik. Kenapa bisa begitu? Karena dia nggak sembarangan milih target. Dia targetin tokoh agama yang menurut masyarakat ini adalah orang yang suci, dan ternyata banyak juga yang jatuh. Kenapa bisa begitu? Karena mau di Thailand mau di negara manapun, figur religius itu sering ditempatkan di tempat yang terlalu tinggi. Mereka seakan-akan dikenal sebagai orang yang tidak boleh salah. Padahal ya mereka sama aja dengan kita, manusia biasa yang masih bisa juga jatuh. Di banyaknya kasus skandal keagamaan, polanya yang muncul tuh hampir sama. Ini terjadi di semua negara. Seorang public figure dalam konteks agama, mereka menggunakan kedudukannya dalam komunitas bukan untuk memperkuat iman dari jamaahnya, tapi justru untuk memperkaya diri sendiri. Ini bukan soal agama lagi, tapi justru ini soal manusia. Manusia yang memanfaatkan kepercayaan akan sesuatu yang sakral untuk
keuntungan dalam bentuk materi. Misal ada tokoh agama ataupun figur agama yang minta donasi atau minta sumbangan yang dalam jumlah yang besar dengan janji-janjinya yang manis-manis, tapi justru duitnya dipakai untuk gaya hidup yang mewah. Contoh kasusnya di kita apa ya? Garam deh, garam sama air mineral mahal. Sebenarnya kalau kita bisa tarik kesimpulan, yang dijual tuh sebenarnya karena kita kan beragama itu kan kepercayaan ya, trust ya. Jadi yang dia jual rata-rata polanya sama. Mereka tuh ngejual harapan sama ngejual ketakutan. Di beberapa kasus masyarakat juga dirasa kurang kritis atas dasar rasa hormat dan karena takut dicap sebagai orang yang tidak punya iman, atau karena kebutuhan pegangan spiritual, mereka akhirnya tutup mata dan juga tutup telinga. Jadi mungkin mereka ngerasa ada kasus yang aneh atau ada kejadian yang janggal, mereka pengen ngomong tapi akan susah kalau kita ngomongnya soal agama. Mereka mungkin takut jadi dianggap dicap, lu siapa, lu ngelanggar agama dan segala macam, gitulah itu. Padahal iman itu bukan cuma soal kepercayaan, tapi juga soal akal dan juga kebijaksanaan. Harusnya kita tetap belajar untuk waspada dan berpikir secara logis. Lu harus bisa memilah mana yang benar, mana yang enggak. Dari kasus Miss Golf ini kita bukan cuma belajar soal skandal, tapi ada yang lebih penting dari itu. Kita diajak mikir ulang gimana cara kita memandang seorang sosok public figure dalam konteks agama. Gimana caranya kita ngejaga iman kita masing-masing biar kita gak gampang dan mudah untuk dimanfaatin. Dan gimana kita tetap harus kritis tanpa kehilangan rasa hormat. Dari awal sampai akhir tadi yang kita bahas, ada satu pelajaran penting, bahwa kepercayaan dan juga menjaga kepercayaan itu mahal harganya. Itu aja untuk video hari ini. Next, kalian mau cerita apa lagi, komen aja di bawah. Assalamualaikum.